alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan dan karunia nikmat kepada kita semua. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, baik nikmat yang tampak ataupun nikmat yang tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, maka niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Akan tetapi sangatlah sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat kesempatan, nikmat berkumpul di majlis di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, dan banyak lagi nikmat-nikmat lainnya. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang sedikit tersebut yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia terindah yang menginjakkan kedua kakinya di muka bumi ini, pada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Izinkan saya menyampaikan sedikit materi yang mungkin bermanfaat untuk diri pribadi dan juga para jamaah sekalian, karena qadarullah materi ini sangat mendadak. Ya, terpaksa saya menggantikan, ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan tema yang akan saya bawakan pada hari ini yakni berkenaan dengan tadabbur di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71 dan ayat 70 dan 71. Ayat ini sering sekali dibawakan oleh khotib di saat khutbah Jumat, dan juga banyak dibawakan oleh para masyayikh ataupun ulama, para asatidz, para ustadzat, yang mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya dengan memanggil. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bagi orang-orang yang beriman, ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jika ia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setidaknya Allah memanggil orang-orang beriman di dalam Al-Quran itu ada 88 kali panggilan di dalam Al-Quran. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Ketika ada kata ya ayyuhalladzina amanu, maka di dalamnya biasanya ada perintah. Nah, kemudian orang-orang yang beriman, mereka itu seperti apa ciri-cirinya orang-orang yang beriman? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang yang beriman itu diterangkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah katakan, ciri-cirinya orang yang beriman itu adalah
yang mereka apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka gemetarlah hatinya, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kemudian ciri yang kedua, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan mereka karena ayat tersebut. Dan Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambahlah keimanannya adalah mereka orang-orang yang ingin melakukan perbuatan maksiat ataupun mereka orang-orang yang telah melakukan perbuatan maksiat lalu kemudian diingatkan oleh seseorang, oleh saudaranya untuk segera kembali kepada Allah bahwasanya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaranya mengingatkan dengan membacakan ayat Al-Qur'an. Lalu maka kemudian orang tersebut hatinya bergemetar dan bertambah keimanannya. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian orang-orang yang beriman yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu memiliki sifat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal apapun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalah. Yang keempat kata Allah, orang-orang beriman itu yang mendirikan salat. 5 waktunya tak pernah ketinggalan. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat bagi orang mukmin itu telah ditetapkan waktunya. Jadi orang-orang yang beriman tidak meninggalkan salat. Termasuk salat-salat yang di dalamnya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terpisah. Ya, salat wusta. Ya, seperti di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah solat-solat kalian, khususnya solat wusta. Apa itu solat wusta? Solat wusta itu adalah solat asar. Solat asar Allah Subhanahu wa taala pisahkan di dalam ayat tersebut. Allah khususkan. Karena jika kita meninggalkan solat asar, maka 4 solat tersebut akan batal. Pahalanya akan hangus. Karena di waktu asar tersebut ketika amalan-amalan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan rezekinya, menginfakkan sebagian rezekinya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka sesungguhnya kata Allah, mereka itulah ciri-ciri yang tadi dibacakan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sejati. Apa balasannya bagi mereka orang-orang yang beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia dimaksud di sini kata Imam Ibnu Katsir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang beriman. Ciri-cirinya yang pertama tadi adalah ketika diingatkan nama Allah bergemetar hatinya. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah ia segera bertaubat. Ya, bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendirikan salat. Dan yang kelima, mereka menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kembali kepada ayat yang tadi, surat Al-Ahzab ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman dan memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala meminta orang-orang yang beriman untuk terus menjaga ketakwaannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan di dalam hadis yang sering kita dengar, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mengapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan atau diperintahkan untuk selalu bertakwa dimanapun kita berada? Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah, iringilah keburukan-keburukan dengan kebaikan. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi ketakwaan itu menjadikan salah satu sebab dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi di akhir hadisnya tamhuha. Di potongan hadisnya tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan tersebut, dosa-dosa yang kita pernah lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan orang-orang yang bertakwa tentunya mereka mempergauli manusia dengan akhlakul karimah, sosialisasi, muamalah, ya hablum minan nasnya itu baik, ya tidak saling menjelekkan, ya satu sama lain, ya karena itu juga termasuk ya perintah untuk kita bertakwa, takut kepada Allah. Apa itu takwa Bapak Ibu sekalian? Nah, takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sekali lagi, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala alasan memerintahkan kepada kita untuk bertakwa adalah sebabnya takwa adalah bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang benar, ucapkanlah perkataan yang baik. Ya, hal ini juga disampaikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Kadangkala banyak orang-orang yang termasuk yang orang-orang yang berilmu, ya dia tidak mengatakan perkataan yang benar sesuai dengan yang hak, sesuai dengan apa yang diturunkan melalui firman Allah dan apa yang disampaikan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang mereka sering membelok-belokkan dalil. Ketika ada jamaahnya yang bertanya, ya mereka mengambil jawaban, memberikan jawaban yang mengenakan, ya yang mengenakan, menguntungkan, atau memberikan feedback yang baik untuk dia, padahal yang disampaikan itu enggak sesuai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ucapkan dengan perkataan yang baik. Ucapkanlah perkataan yang benar, yang hak, ucapkan yang hak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam firman-Nya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kalian bertakwa kepada Allah
dan juga mengucapkan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang besar, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang soleh, mereka dikatakan soleh adalah orang-orang yang muslih. Apa itu orang-orang muslih? Muslih adalah orang yang berusaha agar orang lain juga soleh. Jadi dia tidak soleh sendirian, tapi ngajak saudaranya yang lain, yang ngajak keluarganya. Bahkan Nabi SAW pun pernah mengajarkan salah satu doa ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doanya adalah, ya Allah, jadikanlah diam-diamku lebih baik daripada terang-teranganku. Allahumma ja'al sarirati khairum min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah diam-diamku lebih baik daripada terang-teranganku. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikanlah terang-teranganku itu baik. Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nas minal mal wal ahli wal waladi ghairi dhalli wal mudilli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan apa yang telah engkau berikan kepada manusia, baik harta dan anak, yang tidak sesat dan tidak menyesatkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salihin. Nah, ini doa agar kita menjadi orang-orang soleh dan mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia 88 tahun tidak dikaruniai keturunan, lalu kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Kemudian juga doa yang dianjurkan untuk kita panjatkan ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati, dan agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhai, dan solihkanlah untukku dan untuk keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh aku bertaubat kepadamu dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga itu sangatlah luas untuk kita tempatin sendiri. Maka seperti yang tadi kami sampaikan bahwasanya orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang mengajak orang lain soleh, muslih. Orang-orang yang mengajak saudara-saudaranya pada orang lain juga untuk ikut soleh. Ya, maka hal tersebut ya agar kita itu tidak masuk ya atau termasuk amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, jadi kita mengajak kepada saudara-saudara kita untuk juga ikut beribadah, untuk kita juga melakukan amalan-amalan soleh. Karena dengan kita mengajak saudara-saudara kita tersebut, ya kita akan termasuk orang-orang yang soleh yang disampaikan
ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mensolihkan amalan-amalan kita, akan memperbaiki amalan-amalan kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jikalau dari penyampaian materi ada kekurangan. Semoga dapat bermanfaat untuk kami dan juga para jamaah sekalian. Hadza wallahu taala alam. In wajadtum khata'an fahuwa minni wa minasyaitan, in wajadtum shawaban fahuwa minallahi taala wahda. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.